إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي والرسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حكيم صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin yang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan usia, kita masih diberikan hidayah, petunjuk sehingga di siang ini kita bisa hadir di tempat ini, di masjid ini, menjalankan salah satu kewajiban kita melaksanakan ibadah Jumat. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat dan tabi'in, dan kepada seluruh umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dalam suasana bulan Syawal. Setelah kita selesai menjalankan berbagai macam ibadah, kita selesai berjuang bersama, banyak pengorbanan yang kita keluarkan di bulan Ramadan kemarin, karena kita betul-betul ingin memaksimalkan bulan itu, bulan yang penuh dengan kemuliaan itu, dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Tentu saja kita berharap bahwasanya seluruh amal soleh kita, seluruh perjuangan kita, mujahadah kita, pengorbanan kita, apakah waktunya, tenaganya, maliyahnya, hartanya, dan seluruh apa yang kita miliki, kita keluarkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berharap bahwasanya di tahun depan kita masih bisa mendapatkan nikmat Ramadan kembali dan lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali diingatkan bahwasanya tujuan utama dari Ramadan itu adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang kokoh bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ini kita sendiri yang kemudian bisa bertanya kepada diri kita, apakah sudah sejauh mana ketakwaan yang kita miliki hari ini setelah Ramadan itu selesai kita lakukan. Kita berharap ketakwaan kita adalah benar-benar ketakwaan yang terus meningkat, memiliki ketakwaan yang semakin kokoh, semakin kuat di saat mungkin zaman atau waktu yang sekarang kita lalui penuh dengan berbagai macam fitnah, penuh dengan berbagai macam ujian, yang tidak sedikit kemudian orang yang menjadi lupa, menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim menyebutkan sebagai patokan untuk kita semua tentang beberapa ciri dari orang-orang yang bertakwa. Karena Al-Quran tidak menyebutkan takwa itu apa secara definisi, tapi dalam beberapa ayat yang Al-Quran menyebutkan tentang ciri, tentang tanda, karakter orang-orang takwa itu apa saja. Kalau kita membaca itu beberapa ayat menyebutkan tentang itu. Maka di antara ayat yang menyebutkan tentang ciri tanda orang yang bertakwa, ini nantinya menjadi pegangan kita, apakah kita sudah sampai kepada hal ini atau belum. Allah mengungkapkan dalam surat Qaf ayat 31 dan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Dan didekatkanlah surga itu lil muttaqin ghairu ba'id, kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh. Nanti surga didekatkan di akhirat itu kepada orang-orang yang bertakwa
Allah menyebutkan seperti itu. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hakim. Kemudian dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang bertakwa, hadza ma tu'aduna, inilah nikmat. Inilah nikmat yang telah dijanjikan kepadamu, kepada kita, kepada kalian, kepada orang-orang yang bertakwa, likulli awwabin hakim, yaitu bagi setiap orang yang awwabin, yang memiliki karakter sifat awwab, hafid dan hafid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dua karakter utama orang-orang yang bertakwa. Pertama adalah awwab. Sa'id al-Musayyib, Ibnu Musayyib menyebutkan awwab itu adalah seseorang yang segera kembali kepada Allah setelah melakukan kemaksiatan. Seseorang yang tidak menunda-nunda untuk kembali kepada Allah setelah terpeleset, setelah jatuh, setelah berdosa. Tentu saja kita adalah manusia biasa. Bisa jadi setiap hari kita banyak dosa, banyak salah, ada salah. Mungkin pandangan kita, mungkin ucapan kita, atau tindakan kita. Maka awwab itu adalah orang-orang yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Qurtubi menyebutkan awwab itu adalah seseorang yang segera melakukan ketaatan, yang segera melakukan kebaikan, yang segera melakukan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini luar biasa. Bahkan pakainya sifat mubalaghah katanya, untuk menunjukkan sering terus-menerus, tak berhenti-henti. Ketika salah kembali cepat, ketika salah kembali lagi cepat. Tidak ada istilah kemudian nanti saja, menunggu ini, kalau umur sekian. Tapi dia segera, karena berpacu dengan umur yang tidak diketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan sifat awwab ini, menurut Imam Al-Razi menyebutkan bahwasanya menjadi ta'lil, menjadi alasan kenapa Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ayah dan putra yang saleh, seorang nabi, seorang rasul, disebutkan dalam Al-Quran sebagai ni'mal abdu. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman disebutkan dalam Al-Quran sebagai ni'mal abdu. Ni'mal abdu itu adalah sebaik-baik hamba. Kenapa mereka atau Nabi Daud dan Nabi Sulaiman disebut sebagai ni'mal abdu, sebaik-baik hamba? Maka alasannya itu adalah karena mereka berdua memiliki sifat awwab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran menyebutkan wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Wa wahabna li Daud Sulaiman, kami berikan kepada Daud Sulaiman, seorang putra yang bernama Sulaiman. Ni'mal abdu, beliau itu adalah sebaik-baiknya hamba, sehebat-hebatnya hamba. Innahu awwab, karena beliau adalah seorang yang awwab, seorang yang bersegera untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang bersegera menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan berbagai macam kesalahan. Bahkan di ayat lain disebutkan isbir ala ma yaquluna wadhkur 'abdana Dauda dal aid innahu awwab. Isbir ala ma yaquluna, maka bersabarlah engkau atas apa yang mereka katakan. Wadhkur 'abdana, dan ingatlah kepada seorang hamba kami, ya, Daud, yaitu Nabi Daud, dal aid, yang memiliki kekuatan, innahu awwab, dan Nabi Daud itu adalah seorang nabi yang seorang awwab yang segera melakukan ketaatan. Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan khairus siyam siyamu Daud, khairus salat salat Daud, khairus salati salat Daud, wa khairus siyam siyam Daud. Sebaik-baiknya salat itu salatnya Nabi Daud, dan sebaik-baiknya puasa itu adalah puasanya. Ini menggambarkan bagaimana beliau seorang nabi, bahkan seorang panglima, seorang sultan, seorang raja, seorang yang kaya raya,
Bahkan bukan hanya beliau pribadi, bahkan diwariskan kepada keluarganya, kepada Nabi Sulaiman. Bahkan disebutkan beliau menggilir setiap waktu itu ada keluarganya yang sholat, yang berdoa kepada Allah. Sehingga dalam 24 jam tidak ada satu waktu yang terlewat kecuali di sana ada keluarganya yang sholat, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Seorang nabi, seorang rasul, seorang raja, seorang yang kaya raya, tapi tidak menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru semakin dekat, semakin luar biasa beribadah dengan memiliki sifat awam itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa asyhadu muslimin alhamdulillah. Kemudian yang kedua, sifat kedua yang disebutkan di surat tadi, sifat orang yang bertakwa itu adalah hafid. Hafid itu adalah seseorang yang senantiasa menjaga, memelihara setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang berkomitmen dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jaga, dia pelihara. Jangan sampai kemudian dia lepas. Itu hafid. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kalau kita membaca kembali ayat saum, tujuan dari saum itu adalah takwa. Maka kalimatnya itu adalah la'allakum tattaqun. Kata para ahli bahasa, ya, menggunakan kalimat tattaqun itu menggunakan fi'il mudhari. Yang di antara hikmahnya kenapa penggunaan kalimat itu dengan fi'il mudhari adalah bil istimrariyah, bermakna terus menerus, bermakna kelanjutan. Jadi takwa itu tidak ada batas waktunya. Saya ini takwa ketika satu sahur saja. Saya ini takwa ketika Ramadan saja. Tapi memang istimrariyah, terus menerus. Masyaallah muslimin rahimahullah. Di antara ujian seseorang setelah melewati Ramadan itu adalah banyak yang kemudian berhenti dalam berbagai macam kebaikan, berhenti dari berbagai macam amal saleh. Tentu saja kita tidak seperti itu. Kita senantiasa terus berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita adalah menjadi orang-orang yang hafid, orang-orang yang menjaga amal saleh kita, ketaatan kita. Ketika kita di Ramadan rajin ke masjid, yuk kita tetap terus untuk rajin ke masjid untuk salat berjamaah. Di Ramadan kita senantiasa mendapatkan ilmu, hadir majelis taklim, maka kemudian kita bisa terus untuk bisa hadir seperti itu. Di Ramadan kita menjalankan berbagai macam amal yang sunnah, sedekah, salat, dan lain sebagainya, tilawah Al-Quran, maka terus kita jalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang hafid, orang-orang yang senantiasa mampu menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan masyarakat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.